minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa. Dalam episode Happy Nihongo kali ini bersama aku, Ika, akan menjelaskan materi tentang keiyoshi. Minasan pernah dengar nggak apa sih keiyoshi itu? Keiyoshi adalah adjektiva atau kata sifat dalam bahasa Jepang. Nah, keiyoshi dalam bahasa Jepang itu terdiri dari dua, ada ikeyoshi dan nakeyoshi. Nah, apa sih bedanya? Kok ada ikeyoshi sama nakeyoshi? Kalau ikeyoshi itu adalah kata sifat bahasa Jepang yang berakhiran i, seperti contohnya kayak takai, toka, atau yasui, oishi gitu ya. Nah, kalau misal nakeyoshi itu kata sifat dalam bahasa Jepang yang tidak selalu akhirannya i, tapi juga dia ada kata sambung na, seperti contohnya kireina atau shizukana atau nigiyakana, seperti itu minasan. Nah, itu gambaran singkat tentang keiyoshi. Agar minasan gak bingung, setelah ini kita masuk ke contoh ikeyoshi dan nakeyoshi ya. Nah, jadi ini contoh ikeyoshi sama nakeyoshi. Minasan lihat deh di bawah, itu ada kata-kata yang aku bintangin. Itu contoh dari beberapa kata pengecualian. Kayak misalnya oki, dia itu bisa masuk ikeyoshi, bisa juga nakeyoshi, jadi dia okina. Kemudian untuk kirei sama yumei, dia nggak dua-duanya, tapi dia itu kan akhirannya i. Beberapa murid aku ada yang nanya, Kak, itu kirei sama yumei masuknya ke nakeyoshi padahal akhirannya i. Nah, ini pengecualian ya minasan. Untuk tahu pengecualian ini, minasan bisa kok browsing list nakeyoshi dan ikeyoshi. Nggak banyak kok yang pengecualian kayak gini, ini yang umum aja ya, yang nakeyoshi akhiran i. Tapi dia tetap masuknya nakeyoshi kok, kirei sama yumei. Nggak usah diambil pusing, cukup dihafal aja. Nah, gimana minasan? Udah dilihat kan barusan contoh ikeyoshi dan nakeyoshinya? Karena minasan udah tahu beberapa keiyoshi dalam nakeyoshi dalam bahasa Jepang, setelah ini aku bakal kasih contoh gimana sih cara menggunakan keiyoshi dalam bahasa Jepang. Ayo kita lihat. Nah, minasan, sebelum masuk ke contoh kalimat, di sini ada perbedaan penggunaan kata sifat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kalau di bahasa Indonesia, kata bendanya dulu baru kata sifat, kayak makanan enak, tas mahal, mobil keren. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, kata sifatnya dulu baru kata benda, kayak atarashi kuruma, oishi ramen, joubuna kabang, dan genkina obasang. Nah, berbeda dengan nakeyoshi yang ada partikel na-nya. Kalau yang ikeyoshi itu nggak ada partikel apapun ya, langsung aja. Bisa di pause buat lihat bedanya ya. Nah, kali ini kita pakai pola kalimat kata benda wa, kata sifat, kata benda des. Contoh nomor 1 ada Sakura-san wa yasashi hito desu. Penggunaan ikeyoshi di sini adalah yasashi, yang artinya baik. Lalu kata bendanya adalah hito, orang yang baik. Sakura adalah orang yang baik. Kemudian di nomor 2 ada kore wa muzukashi mondai desu. Ikeyoshi di sininya adalah muzukashi dan kata bendanya adalah mondai, soal yang sulit. Kemudian di contoh nomor 3 sedikit berbeda dari nomor 1 dan 2. Di sini di belakangnya nggak ada kata bendanya lagi. Jadi dia One Piece no anime wa omoshiroi desu. Selanjutnya untuk kalimat tanya, minasan cuman cukup nambahin partikel ka di belakangnya. Nah, untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau, sudah terjadi, sudah menjadi kenangan, minasan cukup menghapus kata i yang ada di paling belakang dan diubah menjadi kata seperti yasashi kata, muzukashi kata, dan yokata. Nah, untuk yokata ini spesial ya, dari kata i atau yoi, jadinya yokata. Untuk contoh kalimatnya sendiri, polanya masih sama seperti yang sebelumnya. Yang membedakan cuman pakai ikeyoshi bentuk lampau aja. Nah, untuk contoh kalimat nakeyoshi ini, pola kalimatnya masih sama seperti yang sebelumnya. Kata benda wa, kata sifat, kata benda. Nah, untuk contoh nomor 1, kata sifat yang digunakan ada
Yumei na kaisha desu. Perusahaan yang terkenal. Kemudian di nomor 2 yang digunakan ada Negiyaka na machi desu. Kota yang ramai. Kalau tadi Keioshi, sekarang kita masuk ke Nakeyoshi. Untuk pola kalimatnya masih sama kayak sebelumnya. Nah, di contoh nomor 1 kita menggunakan Nakeyoshi yumei na kaisha. Perusahaan yang terkenal. Lalu di kalimat nomor 2 kita menggunakan Nigiyaka na machi, yaitu kota yang ramai. Sedangkan untuk yang kalimat nomor 3 langsung tokubetsu desu, nggak pakai na. Kenapa begitu? Soalnya di belakangnya tokubetsu udah nggak ada kata benda lagi. Kecuali kalau kalimatnya diganti jadi kore wa tokubetsu na menu desu. Nah, karena di belakangnya ada menu jadi pakai na. Nah, untuk kalimat tanya sama seperti sebelumnya pakai ka. Pokoknya tanya apapun selalu pakai ka ya minasang. Untuk bentuk lampau berbeda dengan ikeyoshi yang harus diubah. Tapi kalau nakeyoshi hanya cukup tambahkan deshita aja. Lihat contoh nomor 1. Nakeyoshi yang digunakan kirei, jadi kirei deshita. Terus untuk contoh nomor 2 dan nomor 3 tolong diperhatikan. Yang pertama itu gouka deshita. Tapi kalau yang di 2 itu gouka na uchi deshita. Jadi bagaimanapun bentuknya, nakeyoshi lampau ditambahkan deshita aja di belakangnya minasang. Nah, jadi kayak gitu deh minasang contoh-contoh penggunaan nakeyoshi dalam kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, kalau barusan kan contohnya cuma dalam kalimat yang positif aja ya, dan juga kalimat tanya. Tapi kalau mau dijadiin bentuk negatif tuh kayak gimana sih? Nah, berikut penjelasannya ya. Nah, minasang, untuk merubah ikeyoshi ke dalam bentuk nai atau negatif, kita cukup hapus i di belakangnya, kemudian diganti menjadi kunai. Jadi yasashi kunai artinya tidak baik, muzukashi kunai tidak sulit, yokunai tidak bagus. Selanjutnya kalimat negatif lampau yang sudah dijadikan bentuk negatif, kemudian i di belakangnya lagi-lagi kita hilangkan, kemudian ditambah kunakata. Jadi yasashi kunakata, muzukashi kunakata, yokunakata, seperti itu ya minasang. Setelah ini kita masuk ke contoh kalimat. Untuk contohnya sengaja aku samakan dengan pola kalimat yang sebelumnya agar minasang bisa membandingkan. Bisa dilihat kalau bentuk negatifnya itu ada di tengah-tengah kalimat ya, dan nempel dengan si ikeyoshi-nya itu. Seperti yasashi kunai hito desu, muzukashi kunai mondai desu. Begitu juga dengan negatif lampau ikeyoshi. Dia ada di tengah-tengah, yasashi kunakata hito desu, muzukashi kunakata mondai desu. Nah, kalau tadi kita bahas ikeyoshi, sekarang kita bahas nakeyoshi. Berbeda dengan ikeyoshi yang diubah-ubah, kalau nakeyoshi cukup ditambahkan dewa arimasen atau ja arimasen. Dua-duanya sama aja ya minasang. Contohnya ada benri dewa arimasen, tidak praktis, kirei ja arimasen, tidak bersih, nigiyaka dewa arimasen, tidak ramai. Lalu untuk negatif lampaunya nakeyoshi itu sama seperti di atas, cuman bedanya dia dikasih deshita di belakangnya ya minasang. Berbeda dengan ikeyoshi yang lampaunya itu di tengah, kalau nakeyoshi itu bentuk lampaunya ada di akhir ya minasang. Nah, berikut contoh kalimat negatif nakeyoshi. Contoh nomor 1 ini nakeyoshinya itu yumei na, diikuti dengan objeknya kaisha atau perusahaan. Setelah itu di akhir baru deh dimasukin bentuk negatifnya dewa arimasen. Kemudian di contoh kedua sedikit berbeda dengan yang pertama. Contoh kedua ini nakeyoshinya itu tidak mempunyai objek lagi di belakangnya, maka dia langsung tokubetsu ja arimasen. Selanjutnya di kalimat negatif lampau, sama seperti di atas ada arimasen, lalu ditambahkan deshita, jadi deh bentuk lampau. Hai minasang, jadi seperti itu penjelasan ikeyoshi dan nakeyoshi dalam bahasa Jepang hari ini. Kalau minasang ada pertanyaan mengenai
Ikeyoshi dan Nakeyoshi silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan subscribe channel Happy Nihongo untuk support kami ya. Hai minasang, kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Bye bye.